Saya Neni, populernya itu Justina Neni. Saya adalah pengelola Kedai Kebun Forum, tempat kita syuting hari ini. Ya, ini biasa saya sehari-hari bekerja di sini. Saya begitu nyaman berada di tempat ini karena tempat ini itu, ya ini biasa saya sehari-hari bekerja di sini. Kalau sekarang sih saya koki ya. Sehari-hari pekerjaan saya memasak, belanja, seperti itu. Gitu. Mungkin itu yang tidak pernah diketahui oleh banyak orang bahwa saya begitu nyaman berada di tempat ini karena tempat ini itu saya bisa beristirahat, saya bisa mengekspresikan semua kesukaan saya. Ya memasak, ya kemudian mengundang seniman untuk berekspresi dengan pameran, dengan pertunjukan, dengan berdiskusi, ngobrol, dan sebagainya. Jadi sebetulnya ruang ini itu adalah ruang nyaman, comfort zone, tempat saya melarikan diri, tapi sekaligus tempat saya bisa mendapat penghasilan. Jadi ini adalah tidak ada tempat lain senyaman tempat ini untuk saya gitu. Kalau saat ini karena profesi saya itu berubah-ubah, ya kan, tergantung siapa yang mocok saya, itu begitu. Nah saat ini tidak ada yang mocok saya karena saya kembali ke tempat ini, jadi saya hanya bisa mengenalkan diri saya itu sebatas apa yang saya lakukan sekarang. Hidup saya sejak kecil itu berada di dalam lingkungan seni. Itu karena keluarga saya dari pengusaha batik, kemudian sudah ikut Pak Tino, saya juga ikut menari di Bagong Sudiarjo, kemudian saya juga ikut lomba puisi, saya ikut jadi panitia teater, segala macam, saya kemudian juga membatik dan segala macam. Jadi seni itu sudah sesuatu yang sehari-hari untuk saya gitu. Jadi kalau menyukai itu seperti makan ya. Kenapa kita kemudian harus makan gitu? Tidak ada kemudian alasan karena kemudian itu tersedia gitu. Tidak sulit kemudian untuk mengaksesnya gitu. Saya merasa beruntung berada di dalam lingkungan yang sangat kaya dan produktif gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu. Seni itu ada pating telecek gitu, seperti itu. Jadi berada di dalam lingkungan seni membuat saya nyaman dan sekaligus menurut saya jadi pintar berada di dalam lingkungan ini. Itu gitu. Kalau menurut saya itu berlebihan ya. Itu berlebihan. Karena begini, sebetulnya ruang ini ada pada tahun 97 yang menjadi alternatif atas ruang yang ada sebelumnya, yang adalah Taman Budaya. Kedai Kebun itu kan kecil, jadi berpentas di sini itu cukup membuat hatinya tuh mongkok. Itu seperti itu. Ruang-ruang alternatif atas sesuatu yang sudah mapan pada waktu itu seolah-olah membuat saya itu membantu, padahal sebetulnya tidak. Jadi sebetulnya kesan makna itu muncul karena memang ada pembandingnya, itu begitu. Nah sekarang saya rasa itu berbeda karena kemudian ruang-ruang alternatifnya bermunculan. Kemudian seniman memaknai ruang itu tidak hanya ruang yang dibatasi dinding, tetapi juga semua itu kemudian bisa diberi makna sebagai ruang untuk berekspresi. Tentu saja saya berterima kasih, saya juga cukup merasa terhormat atas sebutan itu ya. Senang juga gitu kan ya, dapat embel-embel seperti itu ya, tapi saya merasa itu berlebihan. Terima kasih, tetapi itu menurut saya berlebihan. Saya tidak merasa menjembatani karena ada kebahayaan seperti menyeberang kali atau apa seperti itu. Aku pikir itu cuma ketidaktahuan bahwa untuk mencapai seberang jalan itu bisa naik apa saja, bisa cepat atau bisa lambat, tetapi untuk menyeberang jalan itu bisa apa saja, bisa sendiri atau bisa minta tolong, tinggal mau berani atau tidak sebetulnya.
Semua penting. Semua penting. Kolaborasi yang pernah saya alami itu penting. Semua bernilai. Karena saya tidak pernah misalnya mengulangi hal yang sama. Jadi betapa beruntungnya saya gitu, karena saya itu selalu diajak orang itu pada kelas yang berbeda gitu loh. Kalau misalnya bisa dibilang kolaborasi yang saya ikuti itu selalu naik kelas gitu. Jadi semua penting untuk saya. Kalau dibilang yang paling berkesan itu kadang-kadang kesannya itu lucu gitu ya, kesannya itu lucu. Misalnya begini, terkait dengan ruang ini, ketika tempat ini belum dibangun seperti yang kita ketahui sekarang, saya itu bekerja berkolaborasi dengan Teater Garasi pada awal tahun 2000 atau 99, saya lupa. Nah, pada waktu itu Teater Garasi sedang menghosting seniman buto dari Jepang, Yowaguri. Merencanakan pentasnya itu di Kedai Kebun yang lama ya, tidak yang seperti ini. Nah, workshopnya juga berlangsung di sini. Saya hanya melayani saja gitu. Bagaimana ruangnya kemudian akan dieksplor, kemudian bagaimana kemudian koreografernya itu kemudian akan menata ruang dan para penarinya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang paling menarik untuk saya pada waktu itu adalah karena galeri KKF yang lama, yang dulu, itu tuh ada pilar 2, bentuknya tuh lingkaran seperti tabung gitu. Jadi bagi saya itu penting sekali untuk menonton gitu, tidak kaling-kalingan cagak, itu penting. Karena kemudian menontonnya itu dari sisi restoran, kemudian pentasnya itu ada di galeri. Nah, itu bentuknya itu menyudutnya itu sudut 90 derajat L seperti itu. Nah, kalau kita menontonnya persis berhadapan-hadapan sejajar seperti ini, itu jumlah penontonnya sedikit, tetapi kalau kemudian akan diisi lebih banyak, itu pasti akan kalingan cagak gitu. Sehingga cara yang paling pas untuk itu adalah membayangkan penonton di sebelah mana, pentasnya di sebelah mana. Nah, itu saya pada waktu itu bersama Kusworo Bayu Aji menentukan penontonnya gitu, supaya kemudian jumlah penontonnya banyak. Penonton itu penting untuk kemudian bisa menikmati sebuah pertunjukan gitu. Tetapi pada waktu pengaturan-pengaturan seperti itu sutradaranya atau orang-orang yang mengatur persoalan artistik itu juga kemudian tahu bagaimana produser atau orang-orang yang bekerja ngatur itu saling mengobrol. Bekerja dengan siapapun, itu pengalaman selalu berbeda. Dan itu kemudian akan berguna pada kolaborasi-kolaborasi yang selanjutnya. Itu pertunjukan yang kemudian sangat menarik. Itu luar biasa. Saya waktu itu berterima kasih kepada Teater Garasi yang menggunakan Kedai Kebun pada tahun 2000 kalau nggak salah, 2003 ya, 2003 gitu. Kalau sekarang kan 2025, berarti itu sekitar 25 tahun yang lalu. Itu kira-kira seperti itu. Pengalaman yang menarik. Kalau pengalaman yang lain lagi tentu saja Biennale ya. Biennale. Kalau menurut saya Biennale Jogja itu sesuatu yang itu super organisasi. Jadi saya beruntung gitu diajak untuk terlibat membangun organisasi itu dari awal. Saya mengatakan bahwa itu super organisasi, sehingga saya selalu menaruh hormat kepada siapapun yang mengerjakannya, karena saya tahu beratnya. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan bahwa kalian kurang ini, kurang itu, karena itu adalah super organisasi yang berat. Jadi saya menaruh hormat kepada siapapun yang mengerjakan Biennale. Itu begitu. Itu super organisasi. Itu pelajaran yang luar biasa. Kata yang paling tepat itu ojo gampang jeleh ya. Ojo gampang jeleh, gemati, setiti, kemudian harus bersemangat. Itu gitu. Karena misalnya nyambut gawe berorganisasi, terus weruh salah sijine iki begah beku karo apa ya, mau gresula ngono iki mau marahi kesel. Itu gitu. Jadi
Ya kesel ya cetha nyambut gawe ya kesel ya gitu. Ning nek isine wong sulaya ngresula ngono-ngono kuwi iki merusak suasana. Merusak suasana. Kemudian juga oh iya. Satu yang saya sangat kagumi dalam kerja-kerja organisasi saya itu nemu bahwa orang-orang itu sangat hormat pada pemimpin. Itu gitu. Jadi itu tuh hormat pada pemimpin. Jadi siapapun yang sedang menjadi pemimpin itu timnya itu sangat menghargai, sangat menghormat itu gitu. Gitu. Tapi ya itu tadi, jadi Gresula, terus Suloyo, terus yo ora nek yo itu gitu. Itu membuat suasana kerja itu menjadi bersemangat dan semuanya kemudian berjalan lancar. Jadi apapun yang kemudian ada ya itu kemudian harus disemangati dengan semangat bersama. Tujuannya adalah bekerja sampai selesai. Jadi ora tinggal gelanggang colong pelayu gitu, ora tinggal lunga ya ngantek rampung gitu. Wis rampung oleh yo bekerja sampai selesai. Dan merawat kesepakatan gitu. Ya wis sepakat nanti rampung. Terima kasih.